Shalom, selamat sore Bapak. Perkenalkan, nama saya Novriana Ulawandu dengan NIM 230300101, kelasnya semester 2, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana. Pada kesempatan ini saya akan membahas materi yang saya buat dari buku ke-7 tentang bacaan dari Emile Durkheim, mata kuliah Teori Sosiologi Klasik. Yang pertama mengenai sosiologi sifat dan programnya. Jadi segenap himpunan perkara yang sangat besar ini ada hanya karena pergaulan dengan manusia. Selain itu mereka bervariasi dengan pergaulan tersebut dan caranya mereka di organisasi. Hal ini menemukan penjelasan langsung dalam sifat masyarakat, bukan individu, dan membentuk. Oleh karena itu subjek ilmu baru yang berbeda dari meskipun terkait dengan psikologi individu. Ini adalah sosiologi konten tidak puas untuk menetapkan kedua prinsip secara teori. Ia mulai mempraktikkan dan untuk pertama kalinya ia berupaya menciptakan disiplin sosiologi dan ilmu sosial. Sosiologi adalah ilmu yang bersatu, tetap saja ia mencakup keragaman pertanyaan dan akibatnya beragam ilmu individu. Bagi Durkheim, sosiologi adalah ilmu tentang institusi. Memahami istilah tersebut dalam arti yang lebih luas sebagai keyakinan dan mode perilaku yang dilembagakan oleh kolektivitas dengan tujuan untuk menemukan fakta sosial struktural. Karena itu, Durkheim adalah pendukung utama fungsionalisme struktural, perspektif dasar dalam sosiologi dan antropologi. Dalam pandangannya, ilmu sosial harus murni holistik. Dalam hal itu, sosiologi harus mempelajari fenomena yang dikaitkan dengan masyarakat luas daripada terbatas pada tindakan individu tertentu. Dia tetap menjadi masyarakat luas dia tetap menjadi kekuatan dominan dalam kehidupan intelektual Prancis sampai kematiannya pada tahun 1917, memberikan banyak ceramah dan menerbitkan karya tentang berbagai topik termasuk sosiologi pengetahuan, moralitas, stratifikasi sosial, agama, hukum, dan pendidikan. Istilah Durkheim seperti kesadaran kolektif telah memasuki populer. Divisi tenaga kerja, kejahatan, dan hukuman. Dalam divisi tenaga kerja, Durkheim membahas tentang pembagian kerja yang spesifik dan kondisi solidaritas masyarakat. Durkheim membagi konsep solidaritas ke dalam dua tipe, yaitu yang pertama solidaritas mekanik dan solidaritas organik. Masing-masing solidaritas dapat dibedakan melalui dua indikator, yaitu indikator yang pertama faktor pengikat solidaritas dan yang sanksi yang diterapkan oleh tiap kelompok solidaritas terhadap kriminal yang dilakukan oleh individu. Durkheim menyatakan bahwa solidaritas mekanik identik dengan masyarakat tradisional, sedangkan solidaritas organik identik dengan masyarakat modern. Dalam solidaritas mekanik, masyarakat diikat oleh sebuah konsep yang bernama kesadaran kolektif atau seluruh kepercayaan dan perasaan bersama yang dianggap umum dalam sebuah masyarakat. Kejahatan dalam solidaritas mekanik didefinisikan sebagai tindakan yang mencederai kesadaran kolektif tersebut, atau dengan kata lain mencederai seluruh masyarakat. Sanksi bagi pelaku tindakan kriminal dalam solidaritas mekanik bersifat represif. Artinya, sanksi yang dijatuhkan bertujuan untuk membalas, merugikan, atau membuat pelaku menderita, seperti hukuman mati. Berbeda dengan solidaritas mekanik yang diikat oleh kesamaan dalam bentuk kesadaran kolektif. Solidaritas organik justru diikat oleh perbedaan dalam bentuk pembagian kerja. Dalam solidaritas organik, setiap orang memiliki tugas yang spesifik dan saling bergantung antara satu dengan yang lain. Sanksi yang diberikan bagi pelaku tindakan kriminal dalam solidaritas organik bersifat restitutif. Artinya, sanksi yang dijatuhkan bertujuan untuk mengembalikan kondisi masyarakat yang terganggu akibat tindakan kriminal tersebut seperti semula, contohnya dengan membayar ganti rugi. Dalam solidaritas organik, masyarakat tidak
diikat oleh kesadaran kolektif. Oleh karena itu, tindakan kriminal tidak lagi dianggap sebagai sesuatu yang mencederai seluruh masyarakat, sehingga sanksi yang bersifat represif tidak lagi dibutuhkan. Bunuh diri. Dalam bunuh diri, Durkheim mencoba melihat hubungan antara lingkungan, sosial, dan fenomena bunuh diri. Durkheim mengkaji data statistik angka bunuh diri di wilayah Eropa Barat dan menemukan sesuatu yang menarik. Wilayah yang mayoritas penduduknya memeluk agama Kristen Protestan yang memiliki angka bunuh diri yang relatif lebih tinggi dibanding dengan wilayah yang mayoritas penduduknya memeluk agama Kristen Katolik. Durkheim kemudian menyimpulkan bahwa rendahnya solidaritas di antara pemeluk agama Kristen Protestan yang cenderung lebih individualis dan kritis merupakan penyebab utama tingginya angka bunuh diri di wilayah tersebut. Durkheim menggunakan istilah egoistik untuk menyebut bunuh diri yang terjadi akibat rendahnya tingkat solidaritas masyarakat. Sebagai contoh, seorang laki-laki yang memilih untuk mengakhiri hidupnya setelah ditinggal oleh kekasihnya dapat dikatakan telah melakukan bunuh diri egoistik. Lebih lanjut lagi, Durkheim menyadari bahwa tingginya tingkat solidaritas di masyarakat juga dapat memicu seseorang untuk melakukan bunuh diri. Durkheim menyebut bunuh diri yang terjadi akibat tingginya tingkat solidaritas di masyarakat sebagai bunuh diri altruistik. Bom bunuh diri yang dilakukan oleh kelompok radikal keagamaan dan dikategorikan sebagai bunuh diri altruistik. Selain faktor solidaritas, Durkheim juga menemukan bahwa ketatnya regulasi yang berlaku juga turut mempengaruhi angka bunuh diri di sebuah wilayah. Sebagai contoh, ketatnya aturan di penjara dapat memicu narapidana untuk melakukan bunuh diri. Durkheim menyebut bunuh diri yang terjadi akibat ketatnya regulasi yang berlaku sebagai bunuh diri atau fatalistik. Sebaiknya dilonggar regulasi juga dapat memicu longgarnya regulasi yang berlaku sebagai bunuh diri atau anomik. Contoh dari bunuh diri anomik adalah bunuh diri yang dilakukan oleh orang-orang yang bingung dan tidak memiliki tujuan hidup. Bentuk dasar kehidupan religius. Dalam bentuk dasar kehidupan religius atau keagamaan, Durkheim membahas tentang agama yang paling primitif yang dikenal oleh manusia. Durkheim menolak mendefinisikan agama sebagai kepercayaan terhadap sesuatu yang misterius atau kepercayaan terhadap sosok supernatural. Bagi Durkheim, agama itu merupakan kesatuan sistem kepercayaan dan praktik-praktik yang berkaitan dengan hal-hal suci dan yang tidak suci. Berangkat dari definisi tersebut, Durkheim menyatakan bahwa teotomisme atau pemujaan terhadap hewan dan tumbuhan merupakan bentuk agama yang paling primitif yang dikenal oleh manusia. Durkheim berargumen bahwa gagasan mengenai hal-hal yang sifat sakral dan performen pasti diawali dari sesuatu yang wujudnya benar-benar empiris. Nyatanya, bagi masyarakat tradisional yaitu hewan dan tumbuhan bukan fenomena alam atau naturalisme maupun roh leluhur atau animisme. Menurut Durkheim, suku-suku dengan sistem kepercayaan totemisme memiliki ikatan persaudaraan yang unik. Alih-alih diikat oleh hubungan darah, mereka justru diikat oleh kesamaan nama atau totem. Totem itu sendiri umumnya mengambil bentuk dari spesies binatang atau tumbuhan tertentu. Totem-totem ini diukir, ditulis, dan bahkan digambar di bagian tubuh para penganut totemistik. Menurut Durkheim, tindakan mengukir, menulis, dan menggambar totem-totem tersebut merupakan upaya untuk mengubah sesuatu yang sifatnya profanan atau kayu, batu, dan anggota tubuh menjadi sakral, yang mengubah sesuatu yang tidak suci menjadi suci. Lebih lanjut lagi, Durkheim menjelaskan bahwa alih-alih menyimbolkan Tuhan atau keberadaan lain yang bersifatnya supernatural, totem merupakan simbol atau dari suku atau klan yang bersangkutan. Berperangkat dari argumen tersebut, Durkheim menyatakan bahwa God is nothing more than society, atau dengan kata lain Tuhan adalah masyarakat. Untuk mendukung argumennya,
Durkheim menyatakan bahwa Tuhan dan masyarakat memiliki 4 kesamaan utama, yaitu yang pertama, keduanya merupakan keberadaan yang lebih besar daripada individu, dan yang kedua, keduanya ditakuti oleh individu, dan yang ketiga, keduanya tidak dapat hadir tanpa adanya kesadaran individual, dan yang keempat, keduanya menuntut individu dan untuk mengorbankan sesuatu yang secara berkala. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.